Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Saudara dan saudariku yang semoga Allah muliakan, setiap pekerjaan ada target yang diinginkan. Begitu juga dengan ibadah berkurban. Ada hal yang harus kita tuju. Berbicara tentang tujuan berkurban, yang paling mengerti adalah yang mensyariatkan ibadah kurban tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 34 tentang berkurban, walikulli ummatin ja'alna mansakan, dan setiap umat kami syariatkan ibadah berkurban. Apa tujuannya? Lihat rusmallah ala ma razaqahum min bahimatil anam, agar mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka dari hewan-hewan ternak tersebut. Fa ilahukum ilahu wahid, dan ilah mereka adalah ilah yang satu, yang berhak diibadahi, yang tidak boleh dinodai dengan kesyirikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Falahu aslimu, maka kepada Allah kalian menyerahlah. Lalu Allah tutup ayat tentang syariat berkorban ini dengan firman-Nya wabasyiril mukhbitin, dan bergembiralah orang-orang yang mukhbit. Ini adalah ayat yang menjelaskan tentang tujuan berkorban. Yang pertama, untuk mengingat apa yang Allah berikan kepada kita, untuk mengingat kebaikan-kebaikan Allah, dan kita berzikir dengan lisan kita, hati kita, dan kita buktikan dengan anggota badan kita, dan kita bertakbir pada hari-hari tersebut. Dan di antara gol besarnya juga ada di penghujung ayat tersebut, wabasyiril mukhbitin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang punya hati yang ikhbat, atau orang-orang yang mukhbit. Apa yang dimaksud mukhbit? Kata para ulama, kata-kata mukhbit bermakna dasar tempat yang rendah, sehingga orang yang punya hati yang mukhbit adalah orang yang punya hati yang tawadu, yang rendah hati, mutmain, tenang dengan perintah dan larangan Allah, dengan ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama menjelaskan seperti Ibnu Qayyim, ada 4 ciri orang yang memiliki hati yang tenang, hati yang merendah, dan hati yang selalu nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hati yang bergetar ketika berzikir kepada Allah, hati yang bergetar ketika mengingat nikmat-nikmat Allah SWT. Cek hati kita, adakah getaran itu pada saat kita menyembelih atau menyaksikan hewan kita disembelih, atau selesai penyembelihan? Itulah pengorbanan yang berhasil, ketika hati kita bergetar atau mulai bergetar ketika mengingat Allah. Yang kedua, hati yang mukhbit adalah hati yang sabar ketika terkena musibah. Ketika dia udah berusaha, terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan, lalu dia sabar, dan dia yakin ini ketetapan Allah dan Allah pasti melihat perjuangan saya. Yang ketiga, orang-orang yang hatinya mukhbit adalah orang yang menjaga sholat. Oleh karena itu jamaah sekalian, kalau kita ingin mengukur setelah kita selesai berkurban, kita jadi semangat untuk sholat, kita akan berusaha jaga sholat, maka itu hati yang mukhbit. Dan yang terakhir, hati yang mukhbit adalah hati yang luas. Orang yang mukhbit bukan orang yang pelit, bukan orang yang kikir untuk berinfak, bersedekah, dan mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu buktinya, ia berani mengeluarkan harta untuk membeli hewan kurban. Bahkan ia berani mengorbankan beberapa hal agar dia bisa beli hewan kurban tersebut. Kalau kita ingin tahu seberapa berhasilnya kita dalam berkurban di Idul Adha pada tahun ini, maka cek hati kita setelah kita berkurban. Apakah kita memiliki hati yang mukhbit? Semoga ibadah kurban kita sah secara fikih dan berhasil mencetak pribadi-pribadi yang mukhbit sebagaimana surat Al-Hajj ayat 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.